Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hormati Bapak BKM Masjid Babu Salam, segenap jajaran yang berhadir. Kami hormati orang tua kami, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah sholat Isya dan sholat Tarawih. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-7 Ramadan. Berarti besok genaplah 1 minggu kita berada di bulan Ramadan. Nggak terasa bagi yang tak puasa. Oh yonglah ya kan. Ada orang bilang nggak terasa ya Ustaz. Oh tak wak lah nggak terasa. Wak puasa enggak memang katanya. Iyalah nggak terasa, buka aja lah dia. Auto buka tertutup. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Malam pertama Ramadan namanya pendaftaran. Makanya ramai. Malam ke-7 mulailah ujian pertama berkurang. Malam 20 ujian kedua. Sampai nanti malam Lailatul Qadar pengumuman yang wisuda. Tinggal 1. Kenapa demikian? Karena banyak orang beribadah tidak ada dasar ilmunya, ngikut. Orang tarawih ikut. Padahal tarawih ini mahal. Mahalnya dia hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. 11 bulan haram bertarawih. Hanya 1 bulan kita boleh tarawih, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah salah satu nama bulan yang disebut dalam Quran. Berapa jumlah bulan Islam? 12. 1 Muharram, 2 Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, terus Jumadil Akhir, macet, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 11 bulan itu tak disebut dalam Quran. Yang disebut hanya 1 bulan. Namanya bulan Ramadan. Dalilnya surah Al-Baqarah yang dibacakan Bilal nanti kalau mau witir. Mana Bilalnya? Nanti bacakan kan Bang? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Disebut bulan itu. Kalau Allah sudah menyebutkan nama berarti hebat. Masjid yang disebutkan dalam Quran yang viral 1 Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil. Hebat Masjidil Haram. 1 kali sholat di haram 100.000 kali lipat. Supaya paham kita, jangan sia-siakan Ramadan nih. Ya Bu ya? Ibu sehat? Ya. Kekenyangan? Harus terkentut ya. Kadang payah kekenyangan. Aku sesak aku. Jadi bulannya disebut. Yang kedua ibadahnya disebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Disebut bulannya, disebut ibadahnya. Apa ibadahnya? Syam, puasa. Jadi bukan kaleng-kaleng ini. Bulan ini. Orang yang dikubur pun nggak disiksa, dilepas. Perkara datang ke rumah kita, aku nggak tahu. Ustaz, mamaku datang. Ya, mana tahu aku? Aku bukan penitia hari kiamat.
Kau datang, ku bilang, nih apa dia, Wak? Angkot 26 lah, ku bilang. Kan oyong kita jawabnya. Yang penting dilepas, tidak disiksa, menghormati Sahrul Mubarak, bulan keberkahan. Ini satu pahamkan ya. Jadi bulan ini disebut dalam Quran 11 bulan enggak disebut. Muharram itu hebat enggak disebut. Cuman arbaatul hurum aja. 4 bulan haram. Mana dia? Diterangkan di hadis Nabi. Tapi kalau Ramadan disebutkan langsung nama bulannya dalam Quran. Nah, yang kedua, apa padilah Ramadan? Yang pertama ada 8 padilahnya. Aku sini proyekku 2 proyek ya. Ini proyek pertama, nanti ada proyek lain yang kedua. Aku sampaikan 4 proyek dulu. Kok pakai proyek ya? Dulu kami waktu Covid, oyong kami, enggak ada proyek. Khotib dulu pakai orang dalam, tarawih libur, maulid enggak ada, mi'raj enggak ada. Pulang kampung aku loh. Enggak laku ceramah. Sekarang Covid udah pulang kampung, udah 5 tahun Covid. Dulu banyak orang, kenapa Wak enggak laku lontongnya? Covid, corona. Datang panitia minta sumbangan maulid, sumbangan, corona. Disalahkannya semua corona. Enggak laku tahu isinya, corona, di wilayah corona. Mana lagi Wak meninggal, kenapa? Corona semua. Itulah fitnah itu. Daya, mana padilah Ramadan? 1 bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Makanya kita kejar tayang, kejar target kita, walaupun saya enggak menganjurkan hatam. Yang penting 1 hari jangan enggak dibaca. Nanti kalau aku bilang harus hatam ya, kalau yang kerja kayak mana? Minimal kita enggak bisa 1 juz, setengah juz, enggak bisa 1 lembar, tak bisa 1 ayat, enggak bisa mati aja lah. Parah lah itu. Jadi ini bulan diturunkan Al-Quran. Berapa juz, Bu? 30. Berapa surah? Oyong kan? Oh, surah kok ayat? Memang udah tua ini rumit loh. 114 surah. Ayatnya 6.666 ayat. Kapan dia diturunkan? Pertama kali di bulan Ramadan. Inilah ulang tahunnya Quran bulan. Tugas kita terhadap Quran 5. 1, mampu kau baca dengan baik dan benar. Berapa banyak hari ini umat Islam yang buta huruf Quran. Pandai dia matematika, tapi bodoh dia agama. Akhirnya apa? Hatinya keras. Karena Quran bisa memberikan dampak yang hebat dalam lahir maupun batin. Karena baca Quran ini layak. Orang yang mati baca Quran, bagus. Orang yang menikah bacakan Quran, bagus. Orang yang sunatan baca Quran, bagus. Orang yang akikah baca Quran, bagus. Apa lagi? Rumahnya, atapnya bambu, atapnya apa namanya itu? Rumbia, dindingnya tepas, bacakan Quran, bagus. Di istana baca Quran, bagus. Orang sakit gigi baca Quran, enggak marah. Coba dangdutan disepak nyawa, enggak ada otak kau katanya. Jadi luar biasa. Bisa diletakkan di mana dan kapan saja. Jadi baca. Orang yang ahli membaca Quran ini, kalau dia tekuni itu bayati nahawan jiharkan raja'ubul jawab, maka dia cukup cari duit berkat Quran. Tengok sekarang kori-kori, mana ada yang miskin? Tengok mendunia. Kori-kori kita, oh mobilnya macam mobil DPR, Fortuner, Pajero. Kami Ustadz bercakap, bobuih lah baru cair, bobuih, baru cair. Itu bukan kadang lupa. Beda nasibnya, itu maksudku. Tidak sama ini. Nah, ya, bukan minta ya, cuman mengingatkan, kadang lupa. Namanya usaha. Itu aja, berkah. Jadi Bapak Ibu, jadikan anak kita ahlul Quran. Sebelum ibu mati, bapak mati, satu cetak menjadi ahlul Quran. Bayangkan, bangga kita. Di Medan ini dihargai Qori. Maulid sekian. Mi'raj Qori ini beda sama penceramah. Qori, terlambat pun dia datang acara Mi'raj Maulid, tetap duluan dia tampil. Itulah hebatnya memuliakan Quran itu. Ustadz, duluan pun aku datang, tetap bagianku terakhir aku tampil. Tengah 12 baru ceramah aku. Kesambutan Kepling, Kadus, Pakai Kubur, Bilal. Banyak kali kena sambutan. Oh, ya kau berulat mulut, berulat. Lebih
Itulah bedanya itu. Ini memuliakan Quran itu bukan orangnya, memuliakan. Tak dimulai cara Pak Ustaz, belum datang korinya, kalah hawa makomnya. Ya kan? Udah. Yang kedua, bisa kita menghafal. Satu membaca, yang kedua hafal Al-Quran. Menghafal pun dia berapa juz pun, mohon maaf. Sekarang marbot imam-imam masjid minimal dia 3 juz ke atas sudah bisa menetap. Berapa juta dia gaji? Paling sedikit gaji imam sekarang 2.500.000 per bulan. Bayangkan itu. Cuma gitu, wala dolin amin, wala dolin amin, wala dolin amin, wala dolin amin, cair. Aku bobui, tak cari cair. Iya. Berarti jarang kekeh ini ya kan? Iya. Jangan tegangkan itu setruk nanti gini aja. Besok pun gini, lama-lama setruk kita lebaran. Patah semua, sehat wah, otak kaulah sehat kayak gini. Aku tak mau sesuatu, nikmati aja lah hidupnya ya kan. Gini lah model awak ceramah, nanti direkam di YouTube, nanti banyak orang komen kayak mana, terserah lah itu. Kadang-kadang semua salah, lawak banyak kali lawaknya salah. Serius sekali pun ngantuk, salah semua. Ini kan direkam ini, seluruh dunia melihat ini, terserah lah situ. Banyak kali lawaknya terserah, mau dibilang aku tak pelawak, yang penting cair, lancar proyek, lancar setoran. Iyalah. Nanti seorang nggak bisa kita kekeh lagi. Fokuslah. Aku nggak fokus, hilang semua, rusak semua kapal kita ini kan. Aku nya pilot. Bapak mana bisa ngomong, ruku kan Pak, lama kali bacanya mana bisa, cuman batu dia. Tadi banyak kali yang batu, janganlah batu, tersinggung kami loh. Tolong dulu yang batu di belakang lah, ini bebatuan. Aku tersinggung, beruku kan cepat. Gitu caranya, semua nyuruh ruku imam tuh, jalan bakali. Batukan ilmu itu, aku udah lama jadi biawak. Lama aku jadi makmum sebelum jadi ustaz. Gitu juga caranya. Kau tukang batu, ya wak aku bilang. Tukang batu lah tiap mah. Sampai mana kaji lupa kajinya. Kayak aja gitu. Oh Tuhanku ya. Nah, jadi hafal Al-Quran. Orang mohon maaf cari duit dodo sawit, cari duit dia menyadap karet, menderes karet, beladang, nanam padi. Yang ahli Al-Quran cukup di masjid aja dia. Rapi, sholat nggak tinggal, mamanya didoakannya, dunia dapat, akhirat dapat. Makanya nggak salah kita jadikan anak kita. Udah mau kiamat ini sekarang, ngeri. Tengok apa banyak kali ditangkapi. Direktur Pertamina ditangkapi. Ini YouTube. Ngeri, ditangkapi semua. Bukan sedikit triliunan uang tuh, ya Allah, ngeri kali. Banyak hantunya negeri. Baca, yang kedua hafal. Dah. Sekarang setiap kabupaten kota di Indonesia sudah mempunyai masjid raya dan masjid agung masing-masing. Tengok Al-Fatih bin Jedo 2 punya, Agung 1, Al-Fatih 1, 2. Pakam macam apa itu, macam yang cantik itu gini itu kan. Itu sudah berapa bang kawan situ? 7.500.000 sebulan. Enak kali kau ya, aku bilang. Di tasbih 2 itu, banyak gajinya, hebat dari APBN gajinya. Lebih tinggi ada. Sergei pun ada yang lewat jalan tol sawit itu Sergei punya. Di kisaran Asahan Bakri kan, udah ada semua. Itu digaji dari APBN, berkah mulia. Itulah dia 2. Dan 3, setelah kau membacanya, kita hafalnya. Yang ketiga, mampu menuliskan bahagian huruf Quran. Biasanya di masjid itu ada apanya? Kaligrafi. Ini enggak ada ya, karena keramiknya manjat ke atas. Kaligrafinya itu bayar, itu mahal per meter berapa, itu aja kerjanya, nulis di Aceh dia semua, Pekanbaru dia semua, Sumatera itu aja kerjanya, berkah cari duit, anak-anaknya susah semua, tak apalah capek cari dunia. Ketiga, yang keempat, pahami isinya. Ibu ada tadarus kan Bu?
Jangan nanti ibu tadarus rajin tapi tetap dendam sama orang. Padahal ini bacanya itu wal afina anin nas, Al-Imran 134. Maafkan orang lain tapi dia tetap rajin baca Quran tapi tidak memahami apa yang dibacanya, maka tetap hatinya keras. Maka jangan bangga hatam hatam Arabnya. Kalau bisa dua-dua ibu baca, Arabnya dibaca, terjemahnya dibaca supaya masuk ke dalam. Kita bukan orang Arab. Orang Arab tak apalah dibaca saja, udah paham dia itu. Kita Arab maklum kita. Tak bisa baca juga terjemahannya supaya masuk ke kolbu kita. Yang keempat, yang kelima, amalkan isi Quran. Jadi bulan ini kita mengamalkan surah Al-Baqarah 183. Ya, orang yang bertakwa, orang yang berpuasa akan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Apa artinya bertakwa? Diam semua. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, itulah orang bertakwa. Atau bahasa singkatnya, takwa itu artinya takut. Kan enak kalau ibu 20-50 tahun hidup, 70 tahun hidup menanamkan rasa takut kepada Allah. Aman. Ayo kita nyabu, takut. Aman. Ayo kita korupsi, takut-takutlah. Gak pernah kuasa anak uang haram. Kau aja lah ya. Pulanglah aku duluan ya. Assalamualaikum. Takut. Ayo kita melacur, kau aja lah. Kayak binatang kayak kau ya, kayak babi kau, kayak anjing ya. Aku pulang aja. Assalamualaikum. Takut. Kalau udah takut kita aman. Sekarang banyak orang gak takut. Datang KPK baru takut. Datang polisi baru takut. Ini hati-hati. Jadi selama Ramadan kita dibentuk la'allakum tattaqun, maka tetaplah kau menjadi orang yang takut kepada Allah di luar 11 bulan di luar Ramadan. Makanya nanti bapak bekerja di kantor, korupsi jangan. Cukup gaji yang itu aja lah dikasih Allah, yang dikasih oleh pemerintah. Udah. Sekarang gara-gara uang masuk akhirnya kemasukan. Beda uang masuk, uang kemasukan, uang sepak, uang sundul, uang sikut, banyak kali uang. Tengoklah, baru berapa tahun menjabat dah, punya lahan, punya mobil mewah. Enggak masuk akal kadang-kadang, biarkanlah. Tapi nanti ada malik yaumiddin, hari pembalasan. Yang penting kita ini kayak gini, kita lumayan lah Bu. Makanya ibu-ibu ini lebih enak kita berkawan sama-sama orang-orang sesama susah ini. Kalau nanti orang berkawan sama orang yang kaya, berubah cakapnya, berubah. Mana kakak enggak wirid? OTW, Kuala Namu. Berubah. Enggak wirid kakak, lagi di Singapura. Lain. Yang dimakan pun, dulu kita makan apa? Kangkung kita makan, genjer kita makan. Udah kaya, berubah. Apa makanannya? Makanan Jepang, makanan Korea. Apa namanya? Dimsum, di Samsung. Apa? Kok di Samsung? Dimsum. Kok di Samsung? Samsung rokok ya? Astagfirullahaladzim. Maaf lah, orang kampung aku tak tahu aku itu makanan. Itu pun makannya macam gaya-gaya. Pakai apa namanya? Pakai apa? Pakai sumpit. Aku udah tes sekali. Lompat dimsumnya, lompat. Ku ambil lagi balik. Turun tanganku 55. Ada kuahnya. Selesai, pulang kita. Macam mie balap tak pada pakai itu. Aku pernah melorot minyak semua. Tak gitu modelnya. Turun tangan 5 jari aman. Iya gaya-gayanya itu. Apa kata mohon maaf orang-orang tua dulu? Dulu payah orang cari makan, sekarang payah orang mencari tempat makan. So, renungi maknanya. Dulu payah cari makan. Sekarang karena gaya banyak duit, mana kita? Lamongan gak enak, keras ayamnya keras. Mana kita? Ayam banyak Jakarta gak enak, sambalnya gak enak. Mana kita Pak? Semua pilih-pilih restoran. Mana yang apa? Nggak enak sana. Alah, dulu kita makan kangkung yang kita makan. Ya, karena gaya lah itu. Ya. Apa tadi Bu? Fadilahnya Ramadan, keutamaannya bulan diturunkan Quran. Aku jabarkan tadi 5 ya. Yang kedua, sorga dibuka. Hebatnya Ramadan ini, sorga dibuka oleh Allah. Memang kita belum lihat sorga, Ustaz kok tahu? Nampak kasat mata, penuh masjid. Isa paling 2 sabnya di luar Ramadan. Begitu Ramadan, nggak pernah ke masjid. Alhamdulillah. Jangan disalahkan. Tumben wak meninggal. Jangan. Syukur dia mau datang. Maka terbuka kesempatan untuk beramal. Tak pernah mohon maaf sedekah. Tadi berapa sedekahnya? 200? Sedikit kali itu loh. Bagianku berapa lagi itu?
Banyakkanlah. Oyong mereka, oyong, nombok lama-lama. Iyalah, pahamilah bu, kita tiap malam ustaznya lah, kakak limpul lah kak tiap malam, kasihlah banyak-banyak, biar oyong pengurus lo. Uang kas nol, Allah. Kalau orang ini oyong, aku pun oyong lah. Sedekah rajin. Jadi tergugah orang beramal ketika datang Ramadan. Sholat berjamaahnya, sholat subuhnya macam Jumatan kan, subuh kan ramai, parkir ramai, cerapa subuh, ya Ramadan, habis Ramadan tinggal satu saf, balik pemain-pemain intinya, udah maklum lah itu. Udah, 3, ditutupnya pintu neraka, ya, karena orang begitu masuk bulan Ramadan berpikir berbuat maksiat, berpikir panjang, nyabu kita, nyabu, udah rasa gila kau, orang pun nggak puasa kita, hormati bulannya, memang kau gila, gak ada otakmu. Dibilang kawan-kawan, nggak ada otak. Walaupun nggak puasa kita bos, hormati bulan ini. Nanti kita nyabu ulang takbiran kita nyabu ya. Ini jangan berhenti maksiat. Mohon maaf, ya banyak kafe-kafe tutup sementara, yang hiburan malam tutup sementara, yang tua karaokean nggak ada karaokean malam, ya kan? Nanti begitu habis Ramadan baru dung dong, bising kali. Ya oleh enak kali kita lewat pun nggak ada musik-musik. Nanti habis Ramadan mulailah macam biawak semua. Tengok mulai puang, kata mulai lah itu. Oh Tuhan, pang 2.000 habis, pang 4.000, pang 8.000. Dah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, apa fadilah keutamaan Ramadan? Amal sunnah dihitung wajib, amal yang wajib dikali lipat 70 kali lipat. Ini hukumnya apa ini? Sunnah tarawih, tapi di mata Allah jadi wajib. Di mana Bapak dapat itu? Hanya Ramadan. Bulan lain duha dapat duha, tahajud hanya dapat tahajud. Jangan samakan dengan bulan Ramadan. Begitu masuk tadi tahiyatul masjid jadi wajib. Qobliyah Isya udah 4 wajib. Ba'diyah Isya 2 udah 6 wajib. Tarawih berapa ini? 8 tarawih. Mana pula 11? Oi lancip kali bibirnya, udah salah kuat pula. 8. Aku nanya kan tarawih. 8. Oh Tuhan, ku ngoyong matong dah. Allah, udah konten tarawih, no. 11 nih, 14 lah berarti kita. Udah berapa itu? Oh, bingung malaikat mencatat. Bingung, mencret malaikat. Makanya malaikat enggak ada nafsu, kalau ada nafsunya mencret. Catat, aku mencret katanya kan awan. Makanya malaikat enggak ada nafsunya, makanya enggak ada capek. Catat, ngaji dia, baca Yasin dia. Malam Jumat ini beramal. Itulah berkahnya gitu. Udah, yang wajib kali 70. Subuh berapa rakaat, Bu? 2 kali 70. Ya, kok lambat kali? 140. Satu hari satu malam 17 rakaat kali 70. Berapa Bapak? Oyong. Biarkan malaikat enggak oyong. Oyong lah berapa ribu itu? 1 bulan kali 70. Apa enggak oyong kita? Biarkan mereka yang mencatat, para malaikat. Tapi nanti baru kita bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berbahagia. Kan itu 2 kebahagiaan orang puasa. 1, bahagia ketika berbuka. Oh, senang kali kita. Siapkan makanan, buah-buahan, semua. Dulu waktu anak-anak di kampung, ingat Bu, begitu bunyi apa? Beduk. Buka wak, berbuka, berbuka. Lari kita. Oh mak, berbuka. Dia udah tahu apa, ya kali pun kau berbuka. Saking senang. Sekarang udah tua kita kan bukan lari masjid. Buka wak, berbuka. Ya gila wak, gila wak. Kata. Cuman dalam kali alhamdulillahnya. Begitu bismillah minum. Alhamdulillah. Tarik nafas. Kenapa mak? Udah seminggu lo, besok lo udah 7 hari gak terasa kan nak, mama udah tua, udah sakitan, tapi mak coba bisa juga sampai ke maghrib. Alhamdulillah, nikmat. Bayangkan. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kalau mati, apa nggak enak kita? Jamaah umroh kami kemarin mendarat, bukan jamaah kami dari Biren, meninggal di pesawat. 3 jam terbang dari Jeddah, pulang umrohnya dapat Ramadan di Mekah, pulang meninggal dunia. Apa nggak enak itu? Enak. Umroh, tarawihnya Masjidil Haram, nggak ada dosanya. Apalagi dilipat gandakan pahala berapa miliar. Orang hari biasa pun 100.000,
Ramadan miliaran. Mati apa gak senang jumpa sama Tuhan? Bapak mau senang? Ah, mati. Kan memang itu rumusnya. Langsung pucat dia, mati. Pucat semua. Udah? Salat tarawih ini. Satu pesan Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat, harus sabar kau menunaikan sholat tersebut. Mana yang harus sabar? Subuh tak pala sabar karena hanya 2 rakaat 5 menit siap. Isya tak pala sabar 4 rakaat tergantung imamnya. Tarawih harus sabar. Kalau nggak sabar rusak pahala. Karena kami di depan nilai lain, besok malam lain, besok malam lain tipikal imamnya. Ada yang lambat, gak ada otaknya, lambat. Tak pala bohong ibu, ada nanti dituliskan apa jawabannya. Siapa besok? Ini lambat ini Allah Akbar, ini lambat ini Allah mati. Aku pengapuran Allah. Mulailah. Iya, tak pala bohong itu. Mulai hilang kesabaran. Nah, lewat imamnya dari sana. Mulai masuk imamnya. Tak pala bohong itu. Begitu kami habis isya dibukanya pembatas, dibukanya. Sudah masuk dia. Habis pahalanya. Mulailah. Begitu takbir imamnya lambat kali. Allahu Akbar. Jam 12 kita pulang nikah. Ya tak pala bohong, makanya harus sabar. Kalau ada nanti kawan di samping ibu mengeluh lambat kali, maka ibu jangan ngompori. Lambat kali kan kak, memang sama gak ada otaknya, jangan. Nggak boleh. Kalau nanti dia cakap lambat kali ya kak, tahankan. Udah 7 malam ini loh. Nggak terasa kok. Tarawih hanya di bulan Ramadan, 11 bulan nggak tarawih, tahankan kakak lah kak. Kayak manapun kak, berjibaku kita kak, berpahala. Semakin berat melaksanakannya, semakin besar pahalanya. Itu ibu ucapkan, jangan ibu kompori lambat kali. Aku terkentut, aku lambat kali, aku pengapuran, payah. Memang sok paten. Ini dikomporinya imam tuh. Janganlah. Jadi sholat tarawih ini harus sabar. Kalau nggak sabar, hancur kita. Kadang-kadang imamnya sosok sendiri karena habis Quran panjang-panjang. Ini kan direkam ini. Nah ini yang imam mendengarkan ceramah saya dengar. 3 yang harus dipikirkan imam terhadap makmumnya, kata ulama. 1, bayangkan wahai imam, makmummu tak semuanya muda, ada yang tua. Tengok wajahnya, tua semua. Jangan panjangkan, tak tahan. Betul? Yang muda-muda tahanlah, togak sajalah sampai siap. Yang tua-tua cagak satu. Enggak siap-siap ganti cagak. Mana lagi? Daripada oyong dia jatuh, yang enak di dinding lah sendera. Apa lagi? Bantai kau lah situ, aku aman, lapak aku katanya. Tak semuanya muda, ada yang tua. Yang kedua, wahai imam, bayangkan makmummu tak semuanya sehat, ada yang sakit, tak tahan lututnya. Ada pasang besi, pasang ring, macam lah. Orang jalan tuh begini pula waktu. Begitu ruku beginilah waktu nyangkut. Sehat wak, jam lah kau gak ada otak, begitu terus tanya sehat. Bayangkan itu. Yang ketiga, keke haji gitu, aku yang oyong. Udah jam berapa ini loh? Lama kali ya. Nggak terasa ya, aku yang terasa. Nanti imam lagi aku, banyak petugas gini. Terakhir. Yang ketiga, wahai imam, bayangkan makmum yang kau dibonceng di belakang tuh, ada mungkin di antara mereka yang punya hajat, entah pun hajatnya mau kamar mandi. Kau coba bilang, gimana kah? Yang mengganggu sholat itu satu aja, menahan hadas. Makanya kalau mohon maaf udah terujung anginnya, lambat rukunya, lambat. Kata imam, Allahu Akbar. Mampus, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, Allah. Yang kekeh pengalaman itu. Kalau cepat, lepas anginnya. Oh yang di belakang, ninggal itu. Bau kali ya, makin biawak kurasa wadi 2 bulan gak berak. Atau makan salat tiap hari, wak nih katanya. Hilang. Makanya hati-hati. Yang buang angin gampang udah bau longgar bautnya, di belakang aja lah, sab, jangan di depan. Maju wak. Aku payah. Maju. Aku payah nanti. Nah, udah ya, itu hajat. Udah ya. Demikian tausiah kita, jangan lama-lama nanti oyong. Apa witirnya berapa rakaat kita? 3 rakaat, 1 salam. Ini yang bagus. Ya bukan yang 2 salam itu bagus, cuman yang 2 salam itu
Witir itu kan berarti di coupling dia 2 rakaat salam, 1 rakaat. Witir itu kan ganjil hakikatnya kan. Nah, jadi ini yang bagus. Ini aja dibuat sampai kiamat 3 rakaat, 1 salam sampai kiamat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.